Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Rafli, NPM 2022-43500781. Di sini saya akan memberikan simulasi mengenai program tugas akhir saya, yaitu sistem pengambilan keputusan, evaluasi performa akademik siswa dengan metode Simple Additive Weighting berbasis website. Sebelum kita masuk ke program atau sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu menggunakan email atau username dan password yang sudah terdaftar. Nah, jika belum terdaftar atau jika belum memiliki email, kita bisa mendaftar, kita bisa daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita hanya tinggal memasukkan nama lengkap, email, role-nya, kita pilih guru atau admin, lalu kita buat passwordnya. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, jadi kita langsung saja masuk menggunakan akun yang sudah ada. Kalau sudah, kita langsung login. Nah, baik. Ini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard untuk program saya, untuk program ini. Nah, di tampilan dashboard atau di menu dashboard, kita bisa melihat ada berapa banyak total siswa, lalu ada berapa banyak total guru, total kelas, dan total mata pelajaran. Di sini juga ada diagram batang untuk menampilkan jumlah siswa dari tiap kelas. Lalu ada juga guru, ada juga data-data guru. Nah, menu yang kedua yaitu ada menu data guru. Nah, pada menu data guru ini menampilkan semua guru yang sudah terdaftar dan sudah terdata pada sistem dari aplikasi ini. Jika kita ingin menambahkan guru baru, kita hanya tinggal klik tambah guru. Lalu kita bisa masukkan nama atau data dirinya. Misalkan saya ada nama guru, saya ingin memasukkan guru baru yaitu namanya Pak Ihsan. Kita buat dulu Gmail-nya, lalu passwordnya juga, lalu nama lengkapnya, NPTK-nya jika ada, tempat lahirnya, nomor teleponnya, lalu alamatnya juga. Nah, setelah itu kita pilih dia itu mengajar mata pelajaran apa. Kita pilih dia mengajar mata pelajaran bahasa Sunda misalnya. Nah, setelah itu kita bisa pilih juga dia mengajar di kelas apa saja. Misalkan dia mengajar di semua kelas, kita bisa centang semuanya. Oke. Nah, guru baru atas nama Muhammad Iksan juga sudah terdaftar dan sudah terdata di sistem tersebut. Lalu kita bisa, nah jika misalkan ada kesalahan, kita bisa klik edit. Lalu kalau misalkan ada guru yang memang sudah keluar atau sudah tidak mengajar, kita bisa klik hapus. Nah, seperti itu. Otomatis data guru yang terhapus, data guru yang kita hapus bakalan menghilang. Baik, yang selanjutnya kita akan melihat menu data siswa. Pada menu data siswa, sama seperti menu data guru, hanya saja yang membedakan pada menu kali ini yang terdaftar atau yang muncul adalah data-data siswa yang sudah terdaftar dan sudah terdata pada sistem ini. Kita juga bisa memfilter murid-murid atau siswa berdasarkan kelas. Lalu selain itu kita juga bisa mencari siswa berdasarkan nama, NIS atau nisan. Dan jika ingin menambahkan siswa baru, kita bisa klik tambah, lalu kita bisa mengisi form yang ada di sini. Selanjutnya, kita juga bisa edit jika ada data yang memang salah, dan juga kita bisa hapus jika misalkan murid itu sudah keluar dari SMP Global Candrabaga. Selanjutnya yaitu
ada menu kelas. Pada menu kelas, ini menampilkan data-data kelas yang ada di sekolah tersebut, di mana ada kelas 7, ada kelas 8, dan ada kelas 9. Di SMP tersebut, perangkatan hanya memiliki 2 kelas, kelas 7 2 kelas, kelas 8 2 kelas, dan kelas 9 2 kelas. Nah, jika misalkan kita ingin menambahkan kelas baru, kita bisa tambahkan kelas, lalu kita bisa klik, kita bisa isi kelasnya, misalkan kelas 73, misalkan ada kelas baru kelas 73, kita simpan, nanti dia akan muncul kelas baru itu kelas 73. Nah, di sini masih 0 siswa terdaftar karena kita belum masukkan siswa-siswanya. Baik, selanjutnya kita juga bisa melihat, kita bisa edit datanya, kita bisa melihat siswanya. Saya kasih contoh, kelas 71 kita bisa melihat siswa yang ada di kelas 71, yaitu totalnya 8 siswa, dan ini nama-nama siswanya, dan beserta data-data siswanya. Oke, kembali. Lalu, jika memang kelas tersebut sudah tidak ada, kita bisa menghapusnya. Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu menu mata pelajaran. Pada menu mata pelajaran, kita bisa melihat semua mata pelajaran yang sudah terdaftar beserta guru yang mengampu. Di sini, kita juga bisa melihat mata pelajaran per kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Guru apa saja yang mengajar di kelas-kelas tersebut. Misalkan ada guru informatika, yaitu Muhammad Fauzan Rafli, dengan jam belajar itu 3 jam. Kita juga bisa melihat detail dari kelas tersebut. Nah, ini kelas 7, 8, dan 9 3 jam per minggu. Lalu selain itu, kita juga bisa menambahkan mata pelajaran baru jika memang belum ditambahkan. Kita hanya perlu mengisi form ada di sini dan lalu klik simpan. Tapi karena kita sudah menambahkan semua mapel dan semua guru, jadi tidak perlu. Selanjutnya yaitu menu penilaian. Pada menu penilaian, kita bisa melihat nilai-nilai siswa berdasarkan kelasnya. Kita pilih terlebih dahulu kelas mana yang ingin kita lihat nilainya. Misalkan di kelas 71, nah otomatis nanti akan keluar semua nilai anak-anak. Selanjutnya yaitu ada menu absensi. Pada menu absensi siswa kali ini, kita juga bisa mengabsen siswa langsung dari menu absensi ini. Misalkan kita ingin melakukan absensi di tanggal 11 atau di hari Selasa. Setelah kita klik tanggalnya, lalu kita pilih siswanya. Mana saja siswa yang mungkin izin atau alfa. Misalkan saya akan klik atas nama Muhammad Aldi, dia izin dan alfa. Lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, otomatis di tanggal 11 akan ada warna hijau, kotak warna hijau yang menandakan tanggal 11 sudah diabsen. Nah, ada nama kali izin dan alfa. Nah, di sini akan ada rekapan absensinya juga. Berapa kali dia hadir, berapa kali dia izin, dan berapa kali dia alfa. Nanti juga ada nilai kehadirannya dari rentang 0 sampai 100. Selanjutnya yaitu menu jadwal. Pada menu jadwal, kita bisa melihat banyak jadwal atau seluruh jadwal dari hari Senin hingga hari Jumat sebenarnya. Nah, kebetulan di sini kita baru membuat hingga hari Kamis, kita tinggal membuat lagi di hari Jumat, yaitu kita tambah jadwal. Kita misalkan pilih guru atas nama Mas Fauzan Rafli, pilih mapel informatika di kelas 9, pilih harinya di hari Jumat, kita jadwalnya jam 07.30 hingga jam 9.00 di ruang 9.1. Kita simpan jadwal. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada menu SPK SAL atau sistem pengambilan keputusan. Nah, pada menu ini adalah menu utama dalam program tersebut, program ini, yaitu menu perhitungan atau menu pengkalkulasian dengan menggunakan metode simple additive weighting.
Yang pertama, itu kita bisa melakukan pembobotan pada setiap kriteria penilaian mulai dari nilai harian hingga proyek akhir. Kita bisa mengubah dan mengedit kriteria penilaian ini dengan catatan perlu persetujuan dari kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Ketika misalkan kita ingin merubah, kita hanya tinggal merubahnya lalu kita klik simpan. Dan memang harus 100%. Akumulasi dari total keseluruhan ini harus 100%. Kalau tidak 100% maka tidak bisa. Lalu di sini kita bisa melihat para siswa yang sudah diakumulasikan nilainya menggunakan metode simple additive weighting. Nah, nanti akan keluar nilai akhirnya yaitu sebesar 87,62. Nah, ini skornya 0,9 atau 90%, yang dimana kategorinya yaitu berprestasi. Ada beberapa kategori yaitu berprestasi, cukup, perlu bimbingan, dan tidak layak naik kelas. Nah, ini dia. Ini adalah tabelnya. Nah, untuk rankingnya, ini juga sudah dirankingkan, yaitu yang paling besar yaitu Muhammad Fauzi dengan skornya 0,94. Walaupun memang nilai akhirnya 87 dan ada di 88 tua, tapi karena baik, selanjutnya yaitu menu rekomendasi. Pada menu rekomendasi ini menampilkan siswa dengan kategori kritis hingga siswa dengan kategori rendah. Nah, siswa dengan kategori kritis artinya siswa yang memiliki nilai atau performa akademik yang cukup bermasalah atau kurang dari 70. Misalkan atas nama Cirilda Maluta Setian, yaitu nilai ulangan hariannya masih kosong, UTS juga masih kosong, UAS kosong, dan prakteknya juga masih kosong. Jadi, ada rekomendasi untuk siswa tersebut, yaitu pertama, performanya sangat rendah, sampai dia tidak memenuhi standar kenaikan kelas. Juga nilai keaktifannya juga rendah, segera adakan pertemuan orang tua dan wali, asesmen diagnostik untuk mengetahui hambatan belajar, lalu remedial intensif atau tutor. Nah, di sini kita bisa melihat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh sistem untuk tiap siswa. Dari mulai siswa yang kritis hingga siswa yang mungkin memiliki kategori rendah atau nilai yang baik. Jika siswa memiliki nilai yang baik, maka siswa tersebut juga direkomendasikan misalkan unggul di mata pelajaran BP, BK, Informatika, Matematika, PAI, dan Prakarya. Nah, siswa tersebut juga direkomendasikan untuk bisa mengikuti olimpiade atau kompetisi. Nah, misalkan keaktifan di kelas 74, rata-ratanya 79, maka nilai keaktifannya di kelas perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu adalah salah satu fitur utama dalam menu rekomendasi akademik siswa. Kita juga bisa filter per kelas, jadi kita bisa melihat siswa dengan lebih jelas lagi. Nah, ini dia. Lalu setelah itu yaitu adalah raport siswa. Dalam menu raport siswa, kita bisa mencetak raport UTS dan raport UAS. Misalkan kita mau mencetak raport UAS di semester 1, nilai kelasnya kelas 71, misalkan kita bisa mencetak per siswa atau seluruh kelas. Kita akan pilih seluruh kelas, lalu kita akan gunakan. Oke. Nah, kita bisa save. Nanti formatnya dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah raport dari kelas 71. Raport UTS dari kelas 71. Jika kita ingin mencetak, kita bisa langsung cetak. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir menu laporan. Menu laporan yaitu berisikan laporan absensi. Nah, ini adalah keseluruhan dari menu atau role admin. Selanjutnya kita akan membahas atau mensimulasikan role yang kedua yaitu role guru. Baik,
Sekarang kita akan login menggunakan akun dengan role guru. Kita pilih Oke, kita login terlebih dahulu. Nah, setelah login, kita masuk ke menu utama yaitu dashboard, di mana di sini juga menampilkan informasi mengenai total kelas yang diampu oleh guru tersebut, total siswanya, jadwalnya, lalu siswa yang belum dinilai oleh guru tersebut. Nah, di sini juga menampilkan informasi mengenai jadwal mengajar hari ini. Dikarenakan guru tersebut tidak mempunyai jadwal di hari Minggu di tanggal 9 Agustus, maka dia tidak akan muncul mengenai jadwalnya. Kita juga bisa melihat kelasnya. Kita bisa melihat kelas-kelas yang diampu oleh guru tersebut. Misalkan kita lihat di kelas 71. Nah, ini adalah data-data siswa yang ada di kelas 71 dan juga beserta nilainya. Selain itu, kita juga bisa menginputkan nilai dari siswa tersebut. Baik, selanjutnya yaitu menu rekap nilai. Pada menu rekap nilai, kita bisa memilih atau melihat nilai-nilai dari siswa yang sudah kita nilai. Misalkan kita pilih kelas 71, lalu kita akan tampilkan kelas 71. Nah, dalam menu tersebut, dalam menu ini, kita bisa melihat nilainya dan kita bisa mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu, setelah itu, di menu rekap nilai juga ada fitur yaitu predikat, yaitu fitur kategori untuk mengkategorikan tiap nilai berdasarkan A, B, C, atau D. Nah, dan kebetulan di kelas 71 mostly siswanya mendapatkan predikat A dan B. Kita juga bisa melihat ranking, kita juga bisa mengurutkan nilai siswa dari yang terbesar hingga terkecil, sehingga kita bisa melihat siswa mana yang paling pintar dan siswa mana yang mungkin butuh bimbingan kita. Selanjutnya yaitu ada menu nilai harian. Di sini pada menu nilai harian kita bisa menginputkan nilai harian siswa. Misalkan kita tambah nilai, kalau kita tambah pertemuan ke-6 di hari tanggal 11 misalkan. Contoh contoh materinya misalkan trigonometri. Kita bisa masukkan nilainya misalkan 80, 90. Dan keaktifannya bagaimana, apakah tidak aktif atau biasa. Oke. Kita bisa kasih nilainya di sini. Kita isi semua saja dulu. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu setelah disimpan, lalu akan muncul di daftar pertemuan. Kita bisa klik lagi untuk melihat nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai tersebut sudah terinput dan nilai-nilai tersebut akan masuk atau akan langsung diakumulasikan pada nilai yang ada di menu input nilai di nilai harian. Menu nilai harian tidak bisa diinput langsung karena kita perlu menginput nilai harian di menu nilai harian. Selanjutnya yaitu ada project akhir. Menu project akhir yaitu adalah nilai-nilai project. Ada nilai project. Nah, untuk nilai project hanya satu nilai project per satu semester. Misalkan kita pilih kesebangunan. Lalu kita bisa nilai di sini. Kita bisa simpan. Dan setelah disimpan, maka nilainya akan tersimpan. Dan yang terakhir yaitu menu laporan seperti yang tadi. Di menu laporan kita bisa memilih laporan apa yang ingin kita cetak atau kita lihat. Misalkan kita ingin melihat laporan untuk UTS, maka keluar nilai-nilai siswa untuk nilai-nilai UTS. Kita juga bisa cetak melalui PDF atau bisa download juga. Baik, sekian simulasi aplikasi atau sistem atau program tugas akhir sistem pengambilan keputusan evaluasi performa akademik siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.